Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat homemade pizza buatan sendiri, tapi kali ini agak berbeda ya. Pizzanya tipis, garing tapi tetap lembut. Kita tidak ingin membuat roti. Yang pasti berbeda. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk pertama-tama kita akan buat bahan pertama. Ini adalah tepung terigu protein tinggi. Kalian boleh menggunakan tepung terigu protein sedang juga, atau dicampur juga boleh. Perbandingannya 1:1. Kemudian tambahkan dengan sejumput ragi instan. Kalau mau ditimbang ya itu tuh 1 gram. Sejumput aja ya, tadi kalian bisa lihat. Nah, sisa ragi ini kalian bisa simpan di wadah yang tertutup rapat pada suhu ruang. Nggak perlu di kulkas atau freezer. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian tambahkan dengan 200 ml air suhu ruang dan tambahkan 1 sendok makan madu. Madu ini akan memberikan cita rasa yang sangat berbeda. Wanginya itu khas sekali. Kalau nggak ada madu sih kalian boleh tambahkan diganti dengan gula pasir ya, 1 sendok teh. Nah, ini sekarang kita campur, aduk dulu sampai tidak ada lagi yang berketul, tercampur dengan merata. Dan akan kita letakkan pada wadah. Nah, kalau udah, ini akan kita diamkan pada suhu ruang selama 1 jam. Ini kita simpan dulu 1 jam pada suhu ruang ya. Nah, kalau udah, ini dia hasilnya. Setelah 1 jam, adonannya tuh udah terlihat bersarang-sarang seperti itu, glutennya udah terbentuk. Nah, sekarang kita siapkan bahan yang kedua. Ini adalah 80 gram tepung terigu protein tinggi, garam, dan ragi instan. Untuk ragi instan itu 2 gram, atau kalau menggunakan sendok teh 1/4. Kemudian garam kita campurkan pada tepung dan kita salin dulu di wadah ya. Nih, ini adonannya sangat sticky dan ngaret gitu. Kalian bisa lihat konsistensinya. Sangat lunak. Jadi dengan cara pengolahan pizza yang mungkin tidak seperti yang biasa, ini pun hasilnya juga jelas berbeda dan ini sangat otentik jika kalian suka dengan pizza Italia yang garing dan tipis. Nah, sekarang kita masukkan tadi tepung terigunya dan kembali kita aduk. Lanjutkan menggunakan tangan, tentunya udah bersih. Nih, terus kita balik-balik aja sampai tepung ini semua melekat pada adonan dan kembali kita lihat adonannya sangat lunak, sticky sekali, melekat-lekat seperti ini. Gak usah khawatir dan jangan kalian tambahkan dengan tepung terigu. Terus kita aduk sampai tidak ada lagi tepung yang terasa bergerindil. Nah, kalau udah tercampur merata nih, ini akan kita diamkan selama 5 menit aja. Lalu sambil kita siapkan, di sini ada 8 sendok makan oatmeal. Kalau kalian punya tepung salmonella, itu bisa digunakan. Tapi agak susah ya nyarinya, jadi kita ganti dengan oatmeal yang kita hancurkan. Jadi halus seperti ini, halus tapi masih bergerindil-gerindil. Nah, sekarang ini adonan yang udah kita diamkan selama 5 menit. Siapkan minyak sayur atau kalian bisa menggunakan olive oil. Oleskan pada permukaan wadah dan pada kedua telapak tangan. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Yang pasti hanya untuk menghindari agar adonan ini tidak melekat. Nah, kalian bisa lihat adonannya sangat sticky, lembut banget. Kita pindahkan dulu. Dan mulai kita aduk balik seperti ini menggunakan kedua tangan. Nih, jadi trik kita menggunakan wadah, kalau kalian ini langsung di papan kerja, itu ribet banget ya ntar ngebersihinnya dan cenderung lebih banyak perlekatan. Karena kita menggunakan wadah plastik atau kaca juga bisa. Ini kalian bisa lihat hasilnya tidak melekat.
Jadi hanya cukup diolesi dengan sedikit minyak sayur. Jadi kalian bolak-balik folding seperti itu. Kalau udah sekiranya tercampur merata kurang lebih setengah menit, olesi wadah lagi dengan minyak sayur tipis aja dan kita akan salin. Pindahkan ke wadah ini. Kemudian tutup dan ini akan kita proofing, letakkan pada suhu ruang selama 1 jam. Nah, kalau udah 1 jam kalian bisa lihat udah terlihat gelembung-gelembung udara di dalamnya dan bersarang-sarang seperti itu ya. Ketika nih kalian bisa lihat masih tetap sticky. Nah, seperti ini dan udah mengembang 2 kali lipat. Ini tadi oatmeal yang udah kita haluskan, kita campur dengan tepung terigu. Secukupnya aja. Jadi penggunaan oat ini akan menambah crunchy dari pizza kita nanti. Jadi kalau nggak ada oat, kalian menggunakan salmonella ya. Salmonella itu sejenis gandum. Nah, sekarang kita letakkan pada papan kerja. Alasi dulu dengan campuran oat dan tepung terigu tadi. Nih, sangat lunak. Jadi kita harus lapisi dengan campuran tepung. Kalau nggak ada keduanya ya pakai tepung aja. Nih, taburi permukaannya, kemudian kita kembali folding. Ini kita folding, permukaannya aja tuh yang kita baluri dengan terigu agar tidak melekat pada papan kerja ataupun tangan, secukupnya saja, jangan sampai keras. Ini kurang lebih kita bolak-balik. Semakin lama semakin adonannya menjadi halus dan lebih kenyal, elastis. Ini kurang lebih setengah menit, boleh lebih sedikit, yang pasti tergantung banyaknya adonan yang kalian buat. Ini kita bulat-bulatkan seperti ini, membentuk membulat ya. Dan untuk satu adonan ini Mameji bagi menjadi 2 bagian, kita akan mendapatkan 2 loyang pizza. Nih, sekarang kita pipihkan membentuk lingkaran. Nih, bisa ditekan-tekan sambil dilebarkan. Ini kita akan melebarkan adonan ya tujuannya. Nah, kemudian dengan kedua tangan dilebar-lebarin gitu tuh. Tuh, sangat elastis adonannya. Siapkan loyang. Kemudian kita lebarkan terus seperti ini. Bagian tepi itu agak lebih menebal sedikit. Begitu juga dengan adonan yang satunya lagi. Jadi untuk loyang pertama ini digunakan diameter 15, yang kedua diameternya 18 cm. Nah, kita pakai saus instan aja, saus spaghetti itu. Olesi tipis aja seluruh permukaannya. Ini pizzanya sangat sederhana, tapi rasanya garing, crispy, dan empuk. Enak banget. Beda dari pizza-pizza biasanya. Kemudian kita taburi dengan keju parut, secukupnya aja. Yang pasti semakin banyak semakin enak. Boleh juga ditambah dengan mozzarella. Lebih enak lagi. Dan kita beri tomat, ini akan segar banget. Kemudian taburi sedikit aja dengan minyak sayur atau gunakan olive oil. Lalu taburi juga dengan oregano. Tapi sebenarnya pada saus spaghetti tadi udah ada oreganonya ya. Nah, saat ini oven udah kalian panaskan terlebih dahulu dengan suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Jadi oven usahakan panas banget karena kita menggunakan oven biasa ya, atau oven gas di sini. Ini kan kita panggang selama 15 menit atau sampai matang. Jangan kelamaan, kalau kelamaan nanti akan keras. Nah, sampai kecoklatan seperti ini ya. Karena kan pada dasarnya yang benar membakar pizza itu ada tungkunya sendiri gitu loh. Nah, olesi bagian tepinya dengan olive oil atau minyak sayur.
Kalian boleh menggunakan kuas atau apa aja karena ini mau dimakan sendiri, tangan Mama Eji udah bersih. Jadi Mama Eji olesi aja dengan minyak secara langsung. Jadi nggak nyuci-nyuci kuasnya lagi gitu loh, ya kan? Nih, biar lebih lembut dan shiny. Jadi bagian tepi ini itu crispy ya, crispy tapi dalamnya lembut. Dan bagian tengah yang tipis itu tetap setengah garing, lingkaran tengahnya itu. Karena kan udah kita olesi dengan saus. Jadi pizza ini mempunyai cita rasa yang sangat berbeda. Jadi bukan rasa roti. Nih bagian tepinya itu sangat crispy. Oke, nah kalian bisa lihat nih seperti ini hasilnya ya. Matangnya sempurna. Ingat jangan kelamaan tadi karena ini juga adonannya tipis. Sangat cakep golden brown dan untuk memotongnya kita gunakan gunting karena ini pizzanya tipis. Seperti ini. Dijamin ini enak banget untuk camilan keluarga. Nah, seperti ini ya. Tuh sangat lembut bagian tepinya, terlihat bolong. Semakin banyak bolongnya itu semakin bagus ada gelombang udara di bagian tepinya. Nah, pizza yang sederhana tapi sangat otentik. Sebenarnya kan pizza yang benar itu emang tipis seperti ini. Camilan-camilan ringan ataupun untuk makan malam atau sarapan pagi ini ya. Dan ini mempunyai cita rasa dan aroma yang berbeda. Nih kalian bisa lihat ketipisannya, makannya juga jadi asik, nggak enek gitu loh. Ingat kita bukan ingin makan roti. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.